Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu teman-teman SDM PK Kabupaten Subang, terutama pendamping PKH yang sekarang work at home, menindaklanjuti pertemuan Rakorwil. Pada waktu itu ada 3 titik fokus yang akan koordinator kabupaten Korkab akan sampaikan. Pertama tentang laporan bulanan yang sekarang berubah. Kemudian poin kedua tentang internal memo. Yang ketiga tentang pola penilaian P2K2 yang sekarang beralih ke GGR, Green, Gray, dan Red. Yang pertama, poin pertama yang akan saya bahas tentang laporan bulanan. Laporan bulanan ini berubah polanya untuk masalah untuk soft filenya nanti saya akan kirim ke grup PK dalam data. Pertama biasa cover, kemudian lembar pengesahan, kemudian selanjutnya bab 1 pendahuluan, latar belakang ini bukan latar belakang tentang PKH, tapi latar belakang tentang teman-teman kenapa membuat laporan bulanan. Itu latar belakang ini. Kemudian bab 2 realisasi kegiatan bulan berjalan. Realisasi kegiatan bulan berjalan ini timesheet kegiatan. Ini pakai format LKH. Dilogikakan LKH ini teman-teman bekerja di lapangan itu 8 jam. 8 jam. Jadi selama ini teman-teman pendamping PKH banyakkan satu hari itu kegiatan satu kelompok. Misalkan pertemuan P2K2 di kelompok 1 misalkan. Kan logikanya kalau misalkan 8 jam itu kita nggak mungkin di kelompok itu aja dari pagi sampai sore. Nah makanya misalkan teknisnya seperti ini, pagi-pagi teman-teman jam 8 briefing misalkan di kecamatan, sekretariat kecamatan, di PPK kecamatan. Kemudian jam 9 atau jam 10 setelah teman-teman briefing atau koordinasi dengan camat atau misalkan di perangkat desa atau perangkat kecamatan. Kemudian jam 10 atau jam 9-nya pergi teman-teman ke kelompok. Nah, sehari idealnya itu 2 kelompok. Misalkan nanti di LKH-nya itu kelompok 1 rumah siapa, kemudian membahas tentang apa. Misalkan jam berapanya kelompok 2 membahas tentang apa di rumah siapa. Nah, ini seharinya tidak harus semua 8 jam, enggak. Misalkan 7 jam berapa menit atau 6 jam berapa menit, itu ideal lah seperti itu. Itu untuk laporan bulanan di timesheet kegiatan. Kemudian di hasil kegiatan atau progres capaian ini nanti ada lembaran-lembaran, misalkan nama fasilitasnya, SD, SMP, kemudian jumlah komponennya. Ini satu wilayah binaan teman-teman pendamping. Kemudian di selanjutnya rekapitulasi pemutahiran berkala, misalkan SD-nya ada berapa, SMP-nya ada berapa. Nah untuk ini nanti nominal jumlahnya berapanya, SD-nya berapa, bumilnya berapa, UCDD-nya berapa, itu nanti akan saya kirim. Kemudian di terakhir ada eligible, jumlah komponen eligible teman-teman berapa, kemudian non eligible berapa. Ini hanya jumlahnya saja, karena untuk GM juga ada jumlahnya berapa, karena untuk BNBA-nya dalam artian barcode, nama, kemudian alamatnya itu kan dikirim ke APDGM. Kemudian itu untuk progres capaian dan hasil kegiatan. Kemudian selanjutnya di bab 3 permasalahan dan upaya penyelesaian. Nah, di upaya penyelesaian permasalahan ini pasti setiap pendamping mempunyai masalah dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu kalau misalkan tiap bulannya permasalahannya sama, itu sampaikan saja tiap bulannya. Ini yang bakal jadi titik fokus teman-teman Korkab untuk ngambil laporan bulanan Korkab itu sendiri di masing-masing teman-teman pendamping. Itu di bab 3. Kemudian di bab 4 RKTL, itu target capaian seperti itu RKTL teman-teman bulan berikutnya. Jadi ini seperti biasa, minggu pertama, minggu kedua, uraian kegiatan seperti itulah. Kemudian penutup, kesimpulan, dan lampiran-lampiran. Nah untuk lampiran ini absen FDS. Sekarang absen FDS itu tidak checklist, jadi tanda tangan oleh KPM itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan
pendamping sosial kabupaten atau SPP. Kemudian tanda tangan pendampingnya itu sendiri. Ini kalau misalkan teman-teman punya 10 kelompok, berarti 10 lembar yang harus dilaporkan. Kemudian selanjutnya CKP 20 itu minimal. Kemudian untuk foto-foto kegiatan itu jangan hanya foto saja, itu ada uraian kegiatannya. Misalkan teman-teman ada foto tersebut lagi apa, briefing dengan camat atau briefing dengan teman-teman pendamping atau pemutahiran di rumah ketua kelompok. Itu untuk laporan bulanan yang nanti ini yang harus biasa tanggal 4, kalau bisa untuk kertasnya A4. Kemudian poin yang kedua itu tentang internal memo. Nah, internal memo ini akan diberikan oleh Korkab kepada teman-teman pendamping yang tidak mengikuti kegiatan koordinator kabupaten atau dinas itu sendiri. Misalkan apel kah, atau misalkan ada rapat rakorkab atau rakorwil, itu nanti teman-teman akan diberikan internal memo, kemudian akan dipanggil ke dinas untuk memberikan keterangan. Di sini ada notulen internal memo. Notulen internal memo ini diisi oleh teman-teman yang tidak hadir, yang dipanggil dengan dinas dan korkab itu sendiri. Ini ada uraian hasil konfirmasi. Jadi teman-teman ini kenapa kemarin atau tidak mengikuti rapat korkab atau kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Ini ada konfirmasi kenapa. Di sini ada absensi kegiatan, nanti korkabnya sendiri itu tanda tangan. Ini untuk internal memo. Kemudian poin yang ketiga ini tentang pelaksanaan P2K2. Pelaksanaan P2K2 ini penilaiannya itu sekarang diganti dengan GGR, green, gray, dan red. Apa itu GGR? Green itu bagi teman-teman misalkan punya 10 kelompok itu melaksanakan semua. Jadi 10-10-nya dilaksanakan 1 bulan itu, 1 bulan berjalan itu. Kemudian green, gray itu perbandingannya misalkan punya 10 hanya dilaksanakan 8, jadi 2 tidak. Kemudian ketiganya red. Red ini lebih menitik beratkan kepada tidak dilaksanakan semua atau perbandingannya misalkan 8:2. 8:2, 2 melaksanakan, 8 itu tidak. Nah, ini nanti ketika teman-teman masuk ke zona red itu akan dipanggil oleh berdasarkan rekom nama-nama oleh PSK atau pendamping sosial kabupaten kepada Korkab. Jadi sekarang di P2K2 Korkab ini hanya sebagai penindakan kepada SDM-nya. Jadi bukan di pengawasan P2K2-nya. Jadi PSK melaporkan kepada teman-teman Korkab siapa nih yang masuk ke zona red. Misalkan seseorang A dipanggil nanti ke dinas dan itu yang akan dimasukkan kepada buku hitam. Jadi teman-teman Korkab ini pertama punya diberi kewenangan internal memo, kemudian 2 buku hitam ya terkait dengan pelaksanaan P2K2. Nah, 2 hal ini yang akan menjadi dasar penilaian perpanjangan kontrak nanti di akhir tahun. Misalkan teman-teman mendapatkan 1 tahun itu internal memo misalkan 7 atau berapa. Nah, ini akan menjadi fokus dinas dan Korkab untuk penilaian pendamping di akhir tahun. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat teman-teman pendamping PKH, keep healthy dan stay strong.